Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang kerap disapa Papa Aing, disebut gubernur konten oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, saat rapat dengar sejumlah gubernur di Komisi 2 DPR. Tentu dia mengatakan hal itu dalam konteks bercanda. Jika sekarang ada gubernur selokan, dulu ada gubernur gorong-gorong. Istilah ini sering dikaitkan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Pertanyaannya, apakah nantinya Deddy Mulyadi akan mengikuti Joko Widodo dalam hal karir kepemimpinan sampai menjadi RI1 dan berkantor di istana? Pertanyaan berikutnya, jika iya, apakah Deddy Mulyadi juga akan mengikuti nasib Jokowi yang dinilai banyak meninggalkan warisan untuk negeri ini? Biarlah waktu yang menentukan. Halo sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang kerap disapa Papa Aing, disebut gubernur konten oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, saat rapat dengar sejumlah gubernur di Komisi 2 DPR. Rudy menyebut Deddy dengan gubernur konten saat menyapa seluruh tamu yang hadir di ruang rapat. Tentu dia mengatakan hal itu dalam konteks bercanda. Saya kutip pernyataan Gubernur Rudy Masud. Yang saya hormati Bu Wamendagri, terima kasih banyak Ibu Wamen dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Deddy, gubernur konten, mantap nih Kang Deddy. Dan seluruh pejabat eselon 1 Kemendagri yang hadir, Bupati, Wali Kota via Zoom. Kata Rudy di ruang rapat Komisi 2 DPR. Lalu Rudy pun menyampaikan paparannya dalam rapat tersebut. Nah, kemudian Deddy membalas ucapan dari Rudy saat giliran pemaparan. Menanggapi sindiran itu, Deddy mengatakan memang suka aktivitasnya dijadikan konten di media sosial. Dia menekankan hal yang dilakukannya berdampak positif, khususnya dalam menurunkan anggaran belanja iklan. Saya kutip pernyataan Deddy. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, ujar Deddy. Deddy mengklaim jika pemerintah Provinsi Jabar sebelumnya mengeluarkan uang 50 miliar hanya untuk iklan. Kini pihaknya hanya mengeluarkan 3 miliar. Tak hanya itu, KDM juga menyita perhatian publik saat mengungkapkan bahwa siswa yang bermasalah akan dimasukkan dalam program pendisiplinan yang bertempat di barak militer. Deddy mengatakan meski dibawa ke barak militer, para pelajar atau siswa tetap melaksanakan proses belajar mengajar secara normal. Nantinya bakal ada guru yang mengajar di tempat tersebut. Dia menambahkan pihaknya sudah membuat surat edaran gubernur yang resmi sebelum diterbitkan. Dia juga sudah mengumpulkan para kepala sekolah, dinas pendidikan di tingkat kabupaten dan kota secara bertahap. Tujuannya agar surat edarannya nanti benar-benar dijalankan. Nah, saat ini program itu sudah berjalan. Tentunya tidak lepas dari pro dan kontra. Pihak yang kontra, yakni Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak atau PKTA. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto memanggil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, terkait praktik pendisiplinan siswa melalui pendekatan militeristik. Praktik mengirimkan pelajar ke barak TNI dinilai bermasalah karena melanggar hak-hak anak. Program Manager Institute for Criminal Justice Reform, Adi Gama Budiman, yang tergabung dalam aliansi PKTA, juga menilai praktik tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam hukum internasional dan nasional. KDM juga diminta untuk menghentikan segala bentuk praktik pendisiplinan anak yang keras dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, sekaligus mengembalikan siswa yang telah dikirimkan ke barak militer kepada keluarga dan lingkungan anak. Pasalnya, mereka berpendapat anak yang sebenarnya seharusnya masih menerima perlindungan khusus seperti layanan rehabilitasi psikologis bukan perlakuan yang memperburuk kondisi mental mereka. Bagi aliansi PKTA, pendekatan militeristik bertentangan dengan semangat konvensi hak anak yang telah diratifikasi Indonesia. Apakah KDM diam? Tentu tidak. Dia pun menjawab kritikan tersebut. Menurut dia, elit hanya bisa berkomentar. Pernyataannya saya kira cukup menohok seperti ini.
Pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak itu anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin. Cuma komentar aja biasanya. Itu kata KDM di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa 29 April. Dedi juga mengklaim bahwa program pendisiplinan itu sudah disetujui orang tua. KDM juga sempat viral melakukan aksi bersih-bersih selokan di Sukabumi yang kemudian viral dan membuatnya dikenal sebagai Gubernur Selokan. Momen itu terjadi ketika Dedi berkunjung ke Sukabumi pada Kamis 9 April. Mulanya dia melihat jalanan yang macet, kemudian turun dari mobil dan melihat di tengah jalan ada permintaan sumbangan untuk pembangunan masjid di kawasan tersebut. Menurut Dedi, permintaan sumbangan untuk pembangunan masjid itulah yang turut menyumbang kemacetan di jalan tersebut. Untuk memastikan kebenaran permintaan sumbangan pembangunan masjid itu, Dedi kemudian meminta ditunjukkan jalan ke masjid. Saat jalan itulah mantan Bupati Purwakarta itu melihat banyak sampah yang menyumbat aliran selokan. Tak lama, dia kemudian turun langsung ke selokan dan mengambil sampah tersebut dibantu si bapak peminta sumbangan. Apakah berhenti di situ? Masih ada banyak keviralan Dedi Mulyadi. Salah satunya adalah mengambil langkah tegas untuk menumpas praktik premanisme yang meresahkan masyarakat. Dalam laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur tahun anggaran 2024 yang dibacakan di rapat paripurna DPRD Jawa Barat, pada Jumat 21 Maret 2025, Dedi mengumumkan pembentukan satuan tugas atau Satgas Anti Premanisme di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Langkah ini menyusul meningkatnya keluhan atas tindakan intimidatif yang dilakukan oleh sejumlah kelompok masyarakat yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan atau ormas. Mereka disebut-sebut kerap melakukan pemerasan terhadap perusahaan, terutama menjelang hari raya dengan dalih partisipasi THR. Langkah inilah yang kemudian dikritik oleh Gerakan Rakyat Indonesia Baru atau GRIB Jawa Barat. Ormas ini bilang bahwa Satgas bentukan KDM menyudutkan ormas. Sampai saat ini polemik ini terus berlangsung. Hingga Ketua GRIB Rosario de Marshall alias Hercules mengancam akan menggeruduk kantor gubernur jika Dedi masih bersikap memusuhi ormas. Kita kembali ke soal Gubernur Selokan. Aksi Dedi Mulyadi yang memungut sampah di selokan dianggap sebagai tindakan inspiratif untuk menjaga kebersihan lingkungan dan patut menjadi contoh bagi masyarakat. Ya, berbicara tentang keviralan, kita pernah ingat dengan sosok yang tak lekang oleh perhatian publik. Sampai saat ini namanya terus terngiang dan wajahnya terus terbayang. Jika sekarang ada Gubernur Selokan, dulu ada Gubernur Gorong-Gorong. Istilah ini sering dikaitkan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, yang juga menjadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Dia dikenal sebagai Gubernur Gorong-Gorong karena sering mengunjungi dan membersihkan gorong-gorong selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi dikenal dengan gaya belusukan dan sering mengunjungi berbagai lokasi. Aksi itu dianggap sebagai contoh kepemimpinan yang peduli terhadap masalah lingkungan dan infrastruktur, serta mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan kebersihan lingkungan. Pertanyaannya, apakah nantinya Dedi Mulyadi akan mengikuti Joko Widodo dalam hal karir kepemimpinan sampai menjadi RI1 dan berkantor di istana? Pertanyaan berikutnya, jika iya, apakah Dedi Mulyadi juga akan mengikuti nasib Jokowi yang dinilai banyak meninggalkan warisan untuk negeri ini? Biarlah waktu yang menentukan.